Wis ya. Coba jarang hilang nih. Iya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau yang belakang. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira kami dari kelompok 7 akan melakukan presentasi yang telah diberikan oleh dosen. Kami beranggotakan 3 orang, ya, yang beranggotakan 3 orang, yaitu Ahmad Khofiful Umam, Muhammad Samsul Arifin, dan Andi Fatur Rehan Said. Dan baiklah, materi pertama akan dibawakan oleh Ahmad Khofiful Umam. Pengertian akhlak. Akhlak adalah tabiat atau sifat seseorang. Yang ini keadaan jiwa yang telah terlatih sehingga dalam jiwa tersebut benar-benar telah melekat sifat yang melahirkan perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa dipikirkan dan diangan-angan lagi. Akhlak dalam dunia kerja Islam Islam memandang bahwa kerja merupakan salah satu kewajiban bagi setiap insan. Karena dengan kerja, seseorang akan memperoleh penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan juga keluarga serta dapat memberikan maslahat bagi masyarakat di sekitarnya. Oleh karenanya, Islam bahkan mengkategorikan bekerja sebagai ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan katakanlah berkerjalah kamu maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Etika bekerja dalam Islam. Satu, bekerja dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ini merupakan hal landasan terpenting bagi seseorang yang bekerja. Artinya ketika bekerja niatan utama adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Ia sadar bahwa pekerjaan adalah kewajiban dari Allah yang harus dilakukan oleh setiap hamba. 2. Itkon, tekun dan sesungguh-sungguh dalam bekerja. Implementasi dari keikhlasan dalam bekerja adalah itkon. Dalam pekerjaannya, ia sadar bahwa kehadiran tepat pada waktunya, menyelesaikan apa yang sudah menjadi kewajibannya secara tuntas, tidak menunda-nunda pekerjaan, tidak mengabaikan pekerjaan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari esensi bekerja itu sendiri, yang merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Berprasangka buruk. Sifat, sifat ini pun tidak kalah negatifnya karena ambisi tertentu atau hal tertentu. Kemudian menjadikan kita bersuuzon atau berburuk sangka kepada saudara kita sesama muslim yang bekerja dalam satu atap bersama kita. Khususnya ketika ia mendapatkan reward yang lebih baik dari kita. Sifat ini perlu dihindari karena merupakan sifat yang dilarang oleh Allah. 4. Menjaga etika seorang muslim. Kerja juga harus memperhatikan adat dan etika sebagai seorang muslim. Seperti etika dalam berbicara, menegur, berpakaian, bergaul, makan, minum berhadapan dengan customer, rapat, dan sebagainya. Bahkan alat atau etika ini merupakan ciri kesempurnaan iman seorang mukmin. 5. Tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Aspek lain dalam etika bekerja dalam Islam adalah tidak boleh melanggar prinsip-prinsip syariah dalam pekerjaan yang dilakukannya. Tidak melanggar prinsip syariah ini dapat dibagi menjadi beberapa hal. Pertama, dari sifat atau substansi dari pekerjaannya, seperti memproduksi barang yang haram. Kedua, dari sisi penunjang yang tidak terkait dalam langsung dengan pekerjaan, seperti tidak menutup aurat, ikhtilat antara laki-laki dan dengan perempuan. 6. Menghindari syubhat. Dalam bekerja, terkadang seorang dihadapkan dengan adanya syubhat atau sesuatu yang meragukan dan samar antara kehalalan dengan keharamannya.
dalam subhat semacam ini dapat berasal dari internal maupun eksternal. Oleh karena itu, kita diminta hati-hati dalam bersubhatan ini. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, halal itu jelas dan haram itu jelas. Dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang subhat. Maka barang siapa yang terjerumus dalam perkara subhat, maka ia terjerumus pada yang diharamkan. 7. Menjaga ukhuwah Islamiyah. Aspek lain yang juga sangat penting diperhatikan adalah masalah ukhuwah Islamiyah antara sesama muslim. Jangan sampai dalam bekerja atau berusaha melahirkan pekerjaan di tengah-tengah kaum muslim. Harta dan jabatan sebagai amanah dan karunia Allah. Hakikat harta dan jabatan adalah merupakan amanah dan karunia Allah. Disebut sebagai amanah Allah karena harta dan jabatan tersebut didapat bukan karena semata-mata karena kehebatan seseorang, tapi karena berkah dan karunia Allah. Juga sejatinya bukan dimaksud untuk kesenangan pribadi pemiliknya, tapi juga buat kemaslahatan orang lain. Karena harta dan jabatan adalah amanah, maka harus dijaga dan dijalankan atau dipelihara dan dilaksanakan dengan benar. Sebab suatu saat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran dan hadis selalu mengingatkan bahwa harta itu juga merupakan cobaan atau fitnah. Seperti firman Allah pada surat Al-Anfal ayat 28. Wa'lamu annama amwalukum wa aula wa auladukum fitnah fitnatun wa anallah indatu ajrun azim. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itulah hanya sebagai cobaan, dan sungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Sikap terhadap harta dan jabatan. Disebabkan harta dan jabatan itu adalah merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bersikap hati-hati terhadapnya. Bila terhadap harta kita wajib berupaya dan berusaha mencari karena harta merupakan kebutuhan kita sebagai bagian dari modal hidup. Namun bukan demikian hal tentang jabatan. Jabatan itu merupakan amanah. Oleh karena itu, kita tidak bisa ambisius untuk memperolehnya. Pendayagunaan harta dan jabatan di jalan Allah. Maka harta dan jabatan tidaklah didaya gunakan di jalan Allah, yakni dengan sebaik-baiknya penuh tanggung jawab dan sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Harta misalnya hendaklah digunakan untuk kemaslahatan hidup duniawi, juga harus digunakan sebagai infak atau belanja untuk akhirat. Jabatan juga harus digunakan secara baik dan penuh amanah, sebab di akhirat kelak jabatan itu akan dipertanggungjawabkan. Terima kasih. Baiklah, demikian presentasi yang telah kami Dan berikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan, dan tak lupa juga masukan atau pertanyaan dari teman-teman, yaitu salah satunya apa saja etika yang harus diperhatikan dalam bekerja. 1. Tekun dalam bekerja, ikhlas bekerja karena Allah. 3. Bertanggung jawab. Apa dampak dari berprasangka buruk? Mendapat dosa karena seusun kepada orang yang tidak melakukan apa-apa. 3. Cara menghindari syubhat. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, halal itu jelas dan haram itu jelas. kenapa seorang muslim harus menjaga etika? Karena menjaga etika merupakan ciri kesempurnaan iman dari seorang muslim. Dan kelima, kenapa manusia harus memiliki akhlak yang baik? Karena waktu Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi, Rasul selalu menjaga akhlak dan adabnya kepada orang-orang, meskipun itu orangnya orang non muslim. Terima kasih. Baiklah, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hentikan perekaman.